Korannya Atau umur saya gitu. atau umur saya. Kalau korannya Pak mungkin udah masuk 2 ton. Iya, masuk 3 mungkin. 3. 3. Sudah musim. 3 musim. Ada yang 2 musim sekarang. Ada yang 2 musim, ada yang 3. Oh, mantap, mantap. Iya. Siap panen. Siap, sudah siap. Jadi ini mungkin mewakili pertanyaan semua petani. Jadi karena kami ini juga industri dan kami juga di industri porang ini termasuk paling belakang dibandingkan industri-industri yang sudah ada di Jawa. Dan kita tahu bahwa yang paling banyak itu dari Jawa Timur yang industri porang. Jadi mengenai harga kita juga akan mengikuti harga pasar industri itu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, kalau tahun kemarin fluktuasi harga di pabrik Jawa Timur itu rentangnya adalah 3.600 sampai 4.500 di pabrik atau di pabrik. Nah, jadi kami karena output kami juga kurang lebih sama dengan mereka, tentunya kami juga akan mengacu kepada harga pasar industri. Nah, harga pasar industri ini ditentukan oleh siapa? Oleh buyer, oleh harga yang ditentukan karena buyernya kebanyakan dari China. Jadi harga produk yang dibeli oleh China ini yang menjadi patokan. Nah, mengenai harga itu kita akan ikuti pasar industri, ya Pak. Tapi yang kita bisa pastikan adalah karena posisi pabrik kami ada di Lombok, maka harga beli kami seharusnya itu lebih baik dibandingkan harga yang ditawarkan oleh mungkin para supplier atau kemudian pengepul yang biasanya kirim ke Jawa. Karena posisi ini kan nggak begitu jauh kalau dari Lombok ke ke Sekotong ya. Kemudian seperti yang tadi dipaparkan, kita harapkan nanti ke depan ini juga ada transparansi antara mitra dengan petani. Sebagai contoh misalkan kalau seandainya harga pabrik itu 4.000 misalnya, kan kita bisa berhitung ongkos dari Lombok Timur ini ke Sekotong itu berapa rupiah per kilo. Kemudian kan ada mitra yang mengelola tadinya mengumpulkan, kemudian juga melakukan operasi di lokasi atau kita kirim, kan pastinya juga perlu ada biaya operasi bersama. Jadi kadang-kadang kan tadi dengan mitra itu kadang-kadang marginnya 120 per kilo, ongkos sampai ke kadang-kadang 320 per kilo. Berarti harusnya di petani itu harganya 3.700. Jadi mengenai harga seperti itu, dan kapan harga itu akan disampaikan, kami juga menunggu informasi dari pabrik-pabrik di Jawa Timur, karena biasanya harga itu mereka yang sampaikan, dan sampai saat ini belum ada karena belum waktunya panen. Biasanya nanti di akhir April gitu. Mengenai kisaran, tapi insya Allah kalau dengar-dengar dari rekan-rekan pabrik yang ada di Jawa Timur, tahun ini harganya akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena pasar ekspor ke China sudah dibuka di tahun kemarin, gitu ya. Kemudian juga banyak pabrik di Jawa Timur juga itu menambah kapasitas mesin, gitu. Jadi potensi marketnya sudah terbuka kembali, beda dengan tahun lalu ya, tahun 2021 dengan 2022 awal. Kenapa harga kemudian jatuh sekali? Karena di tahun 2020 dan 2021 Indonesia dicekal, ya, di ban atau dicekal bahwa produk Indonesia khususnya porang itu tidak boleh dikirim khususnya ke Cina terkait dengan kualitas. Jadi ini juga untuk jadi perhatian kenapa kami juga bersama mitra dalam hal ini tadi dari Pak Ilham menyampaikan mengenai kualitas ubi yang harus dipanen itu harus yang baik, karena ketika kemudian hasil produk itu kemudian menjadi cukup beli di sana dan ditemukan ada yang rusak, baik itu kontaminasi, ada campuran, kemudian tidak boleh standar, itu yang kena dampaknya adalah seluruh petani Indonesia. Gitu. Jadi kalau sudah dilarang ekspor itu berarti kan semuanya nggak boleh masuk. Padahal mungkin yang punya kesalahan hanya beberapa gelintir saja. Misalnya dari 1.000 kontainer yang dikirim oleh pabrik-pabrik, hanya 2 kontainer yang bermasalah. Tetapi 2 kontainer ini yang membuat
dampaknya seperti kemarin harga orang itu sampai turun drastis karena pasarnya nggak terbuka. China sebagai pasar utama kita tidak menerima hasil panen dari kita. Nah, baru dibuka kembali Juni 2022. Jadi ini sudah mulai ada perkembangan lah dari sisi harga. Jadi mungkin itu Bu mengenai harga, nanti pasti kita akan sampaikan melalui mitra-mitra kita harganya berapa, dan tentu harga kami lebih kompetitif dengan harga pabrik batik di Jawa, karena terkait dengan masalah logistik yang lebih murah dari sebelumnya. Itu terima kasih. Amin. Bagaimana Bu? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya. Bapak Ibu lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Nama saya Teguh dari Jerung Lombok Barat. Yang ingin saya tanyakan adalah proses sertifikasi lahan. Apakah bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi lahan, dan apakah kalau seandainya petani tidak memiliki sertifikasi lahan, harga orangnya seperti apa gitu? Itu saja. Baik Pak. Jadi sertifikasi lahan prosesnya adalah seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi karena kita nanti bermitra Pak, kita harapkan kami dari perusahaan akan memfasilitasi proses registrasi. Jadi registrasi dilakukan secara kolektif, tidak sendiri-sendiri. Dan kemudian juga mungkin tadi sudah dibagi ada buku tani ya, buku kerja petani. Nah itu kan dari itu juga akan kita fasilitasi. Jadi kami akan siapkan buku kerja tani, dan itu nanti Bapak tinggal mengisi ya buku kerja taninya sesuai dengan pertanyaan yang dari situ. Dan ini buku kerja tani ini bukan dari perusahaan yang membuat, tapi dari Kementerian Pertanian. Jadi, nah, setelah diisi kemudian nanti dilampirkan dengan ada persyaratan lainnya, salah satunya adalah sertifikat pelatihan budidaya. Jadi maksud dan tujuan hari ini kita berkumpul di sini salah satunya adalah nanti para peserta yang hadir itu akan mendapatkan sertifikat pelatihan, dan itu menjadi salah satu syarat yang dilampirkan. Jadi selain buku kerja petani, pelatihan sertifikat pelatihan pernah mengikuti pelatihan budidaya orang. Yang ketiga itu adalah pengambilan sampel tanah. Nah, jadi keuntungannya Bapak bermitra dengan perusahaan adalah semua biaya, baik itu tadi biaya pelatihan, biaya sertifikasi tanah, itu akan ditanggung oleh perusahaan. Ya, jadi nanti kita daftarkan registrasi ke Dinas Pertanian Kabupaten, terbitlah sertifikat atau registrasi lahan, sertifikat JAP petani, dan itu sebetulnya tidak berpengaruh langsung terhadap harga. Jadi memang kami sekarang ini tidak membedakan bahwa petani yang bersertifikat dengan tidak bersertifikat harganya berbeda, tidak. Tetapi bahwa sertifikasi itu akan kita lakukan tetap fasilitasi untuk petani-petani mitra, dan petani-petani mitra yang bekerja sama dengan kita sudah registrasi itu yang menjadi prioritas untuk bisa kirim ke pabrik. Jadi prioritas Pak. Jadi artinya kalau harga tidak sudah bedakan, tetapi prioritas bahwa barangnya hasil panennya bisa masuk ke pabrik. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Iya Pak Teguh, apakah ada pertanyaan yang sudah terjawab? Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian?